Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Amanda Ibnu Dirgantara dengan NIM 23214000132. Saya di sini ingin menjelaskan tentang apa itu supervised learning. Supervised learning itu ada 8 tahapan. Langsung saja kita ke tahapan pertama, yakni apa itu supervised learning. Supervised learning adalah cara kita mengajarkan komputer agar bisa belajar dari data yang sudah mempunyai jawabannya. Jadi kita memberikan data ke komputer beserta jawabannya, lalu komputer akan belajar dari situ supaya nanti bisa menebak jawaban untuk data yang belum pernah dilihat. Untuk nomor 2, apa saja hal yang diperlukan? Ada 3 hal penting yang diperlukan untuk supervised learning, yakni yang pertama itu input atau fitur. Contohnya tuh seperti umur orang, berat buah, dan ukuran rumah. Untuk yang kedua itu label atau jawaban. Contohnya harga rumah, apakah sakit atau tidak, dan jenis buah. Yang ketiga model. Ini adalah program atau otak buatan yang belajar dari hubungan antara input dan label tadi. Dan untuk tahap yang ketiga itu tujuannya apa? Tujuannya itu agar model bisa mempelajari pola dari data, lalu bisa memprediksi untuk hasil data yang baru. Untuk tahapan keempat itu adalah ciri-ciri supervised learning. Yang pertama, datanya sudah mempunyai jawaban. Yang kedua, belajarnya pakai pasangan input dan output. Yang ketiga, biasanya dipakai untuk 2 hal, yakni klasifikasi dan regresi. Untuk yang kelima, kita bisa ambil contohnya tuh menganalisa buah. Jika kita ingin komputer bisa mengenali buah, maka yang pertama, kita kasih data buah seperti warna, ukuran, dan juga berat. Yang kedua, kita juga kasih label seperti apel, jeruk, dan juga pisang. Yang ketiga, model akan belajar dari situ, lalu bisa menebak buah baru itu jenis apa. Yang keenam, apa itu model? Model itu seperti sebuah otak buatan. Dia bisa belajar dari data, lalu bisa membuat prediksi. Untuk analogi gampangnya, kita latih seekor anjing supaya ketika mendengar kata duduk, maka mereka harus duduk. Kita ulang-ulang dan beri mereka hadiah. Lama-lama mereka akan tahu jika mendengar kata duduk, maka mereka harus duduk. Nah, komputer juga belajar dari contoh yang seperti itu. Untuk tahapan yang ketujuh, itu kesimpulan singkat, yakni data plus latihan sama dengan model dan bisa memprediksi. Dan untuk tahapan yang terakhir, yakni nomor 8, prediksi versus kualifikasi. Prediksi artinya menebak angka atau hasil, contohnya memprediksi harga rumah. Sedangkan untuk klasifikasi artinya itu mengelompokkan. Dan untuk contohnya itu seperti email spam. Nah, seperti itu. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.